Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Ma'rifah dengan NIM 2381090039. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas B. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen lembaga pendidikan sekolah. Informasi manajemen diambil dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama sistem. Sistem berarti kumpulan komponen-komponen yang apabila satu komponen tidak berjalan, maka komponen lainnya akan terganggu. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah suatu keterangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada pengertian masing-masing yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pada sistem informasi manajemen pula, itu sangat mengawasi aset yang utama di manajemen. Misalnya seperti manusia, bahan, mesin, uang, dan informasi. Yang mana diperhatikan pula tentang SDM, SDA, SDD, dan SDI. Dan juga memperhatikan pula mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendaliannya. Dalam sistem informasi manajemen ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu menyampaikan informasi secara verbal. Yang kedua yaitu menyusun. Nah, pada tahap kedua ini, menyusunnya sudah menggunakan mesin ketik. Pada tahap ketiga, yaitu sistem informasi mulai bekerja menggunakan PC, yaitu misalkan menyebarkan data melalui media online atau web pemberitahuan. Ada pula yang namanya komponen-komponen sistem informasi. Komponen informasi yang pertama itu ada blok masukan, biasanya itu berisi tentang data-data yang masuk, misalnya dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada blok model, biasanya terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, dan model matematika. Yang ketiga ada blok keluar, yaitu output yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna. Yang keempat ada blok teknologi, misalnya seperti brainsware, software, dan hardware. Yang kelima ada blok basis data atau biasa disebut dengan database yang berisi data-data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang keenam, blok kendali. Blok kendali dirancang dan ditetapkan untuk mencegah kerusakan dari sistem informasi, dan apabila sudah terlanjur terjadi suatu kesalahan, maka dapat dengan cepat diatasi. Ada yang namanya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen sendiri ialah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan berada dalam patokan manajer dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Summerholm dan Barak, fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, planning, perencanaan. Kedua, organizing, yaitu mengatur. Ketiga, leading, yaitu memimpin. Dan yang keempat, yaitu controlling, mengendalikan. Menurut George Roberteri, fungsi manajemen juga ada 4. Yang pertama, ada planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, penggerakan. Dan yang keempat, controlling, pengendalian. Pada pengertian planning ialah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dalam merencanakan. Misalnya kayak mempersiapkan kebutuhan, lalu menghitung apa saja yang akan menjadi kendala, merumuskan kegiatan. Lalu ada organizing. Organizing ialah proses untuk mengelompokkan tugas sesuai dengan kemampuan atau porsinya masing-masing, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan kegiatan kerja supaya mempunyai tujuan yang jelas saat dikerjakan. Yang ketiga yaitu leading. Menurut
Schermerhorn dan Barak, dan actuating menurut George Robert Terry. Leading ialah proses membangkitkan antusiasme dan proses upaya untuk menginspirasi supaya mencapai tujuan pada kegiatan yang berisi tentang instruksi perintah, petunjuk kepada orang lain agar pengarahan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan yang baik dan saling berkolaborasi. Dan yang paling penting itu menghindari suatu perselisihan. Lalu ada actuating menurut George Robert Terry. Actuating ialah menggerakkan organisasi agar bisa berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu ada controlling. Controlling merupakan pengendalian atau bisa disebut pengarahan untuk menstimulir agar tugas dikerjakan dengan benar dan baik sesuai dengan pengarahan dan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Nah, pada kegiatan ini pula itu ada selalu meliputi dengan pengawasan. Selanjutnya yaitu ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu meningkatkan akurasi data. Yang kedua, mempermudah melakukan koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, dapat menganalisis pembiayaan. Adapun tujuan sistem informasi manajemen ialah yang pertama menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan, yang kedua menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan, dan yang ketiga yaitu menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu perhitungan harga pokok produk maupun jasa dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Namun di balik itu semua ada tujuan utama dari sistem informasi manajemen, yaitu memberikan informasi yang mempermudah seorang untuk membuat keputusan dalam merencanakan, mengatur, mengendalikan operasi di perusahaan atau organisasi, dan juga untuk memberikan perusahaan sebuah sinergi dalam prosesnya. Selanjutnya itu ada keunggulan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sebagai media pengambilan keputusan. Nah, sebagai media pengambilan keputusan, hal ini dikarenakan pada pengambilan keputusan sudah dilihat berapa banyak informasi yang telah didapat. Maka dari itu, dirumuskan keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan yang ada. Yang kedua, sebagai media penyedia data. Sebagai penyedia data, maka sistem informasi diperlukan untuk memberikan data yang signifikan kepada organisasi untuk memberikan referensi tentang cara yang paling tepat dalam menjalankan suatu organisasi. Yang ketiga sebagai media komunikasi. Maksud dari sebagai media komunikasi adalah sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat komunikasi untuk pertemuan internal maupun eksternal organisasi. Yang keempat yaitu sebagai media penyimpanan terbesar. Dikatakan sebagai media penyimpanan terbesar karena di dalam organisasi tentu membutuhkan banyak media penimbun untuk menaruh minat pada tugas-tugas organisasi tersebut. Dan yang kelima, hemat. Maksud dari hemat di sini adalah keuntungan yang dapat dikenali dari pelaksanaan sistem informasi manajemen. Untuk organisasi adalah biaya operasional yang jauh lebih murah daripada pekerjaan manual. Karena untuk saat ini masyarakat tergantikan oleh teknologi yang ada. Sedangkan kekurangan sistem informasi manajemen yaitu ialah yang pertama ada peningkatan angka pengangguran. Nah, hal ini itu dikarenakan kekurangan sistem informasi manajemen untuk organisasi itu dapat mempengaruhi iklim sosial. Maka dari itu banyak orang yang tergantikan dengan kemajuan yang ada. Yang kedua yaitu keamanan yang perlu modern. Nah, kehadiran penyimpanan informasi dan data itu penting pada suatu server. Karena itu, keamanan yang perlu modern itu menggunakan sistem komputer. Maka, data yang penting itu akan disimpan secara rapat dari perilaku individu yang memiliki tujuan kriminal dan menguntungkan dirinya sendiri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya.
Mohon maaf bila terdapat salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.